kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara. Mari kita membuka firman Tuhan di pagi hari ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dan kemudian nanti ayat yang ke-28. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-28. 26 ya maksud saya. Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 26. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang berbahagia, yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita sebagai orang Kristen tidak luput dari masalah dan pergumulan. Itu adalah sesuatu fakta dan realita hidup. Ya. Bahkan termasuk juga dengan para murid. Ya. Yang hidup pada zaman Yesus saat itu. Ketakutan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, dan seterusnya adalah sesuatu yang hadir dalam hidup seseorang silih berganti. Karena memang kita masih hidup di dalam dunia. Keadaan yang seperti itu hadir dalam setiap kehidupan siapapun. Apakah dia pendeta atau bukan pendeta? Apakah dia orang kaya ataupun orang yang tidak kaya? Apakah orang yang berpendidikan tinggi atau yang tidak berpendidikan sama sekali? Masalah dia tidak mengenal status saudara. Masalah dia tidak mengenal posisi saudara. Masalah akan selalu hadir di dalam hidup manusia. Beberapa waktu yang lalu saya sempat katakan bahwa hidup kekristenan kita atau hidup beriman itu adalah satu keputusan untuk kita masuk di sebuah kapal yang mau berlayar. Ya. Keputusan untuk masuk di sebuah kapal untuk berlayar. Ketika saudara masuk di sebuah kapal dan kemudian berlayar di samudera yang luas menuju ke pelabuhan yang terakhir, maka perjalanan itu saudara-saudara adalah perjalanan yang diwarnai dengan badai, diwarnai dengan gelombang, diwarnai dengan segala macam hal. Betul? Ya. Makanya kalau saudara pernah naik kapal, tidak ada istilahnya tidak ada gelombang. Karena memang kita ada di samudera. Itulah kehidupan. Makanya waktu orang Israel dipanggil Tuhan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan mengajarkan kepada mereka bahwa kehidupan beriman adalah kehidupan yang harus berhadapan dengan masalah. Sebenarnya problemnya bukan masalahnya, tetapi sikap kita di dalam menghadapi masalah. Pergumulan itu bukan sebuah problem. Tetapi bagaimana sikap kita menyikapi pergumulan. Ini yang penting. Tuhan izinkan kita masih ada di dalam dunia untuk kita berlatih. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita hidup di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesedihan. Saat Yesus berbicara kepada para murid di Yohanes pasal 14,
Saudara-saudara, di dalam ayat yang pertama Yesus katakan jangan gelisah hatimu. Artinya para murid Yesus waktu itu pun mereka ada di dalam sebuah pergumulan yang berat. Tak kala Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi meninggalkan kamu. Aku akan mati dan kemudian pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Yesus menyampaikan tentang berita kematiannya di atas kayu salib. Dan menggoncangkan iman, menggoncangkan hati para murid. Sehingga mereka dirundung oleh sebuah masalah yang besar. Mereka dikuasai dan diliputi oleh kesedihan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran. Karena itulah kemudian Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya kemudian di bagian ini Yesus mengatakan kepada para murid bahwa ada pribadi yang lain. Pribadi yang lain itu siapa? Roh Kudus. Yang akan menjadi penolong bagi kamu. Ya. Engkau boleh menghadapi kegelisahan. Engkau boleh menghadapi masalah. Engkau boleh menghadapi pergumulan. Engkau boleh menghadapi apapun. Tetapi ada hal yang harus diingat. Nah saudara, ada 3 hal yang harus saudara dan saya ingat. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus ingat ya, bahwa setiap masalah akan kadaluarsa. Artinya bahwa setiap masalah hidup kita pasti akan berakhir. Tidak ada masalah yang tidak akan pernah berakhir, betul? Setiap masalah pasti kadaluarsa. Sama seperti makanan. Ya. Jika seorang Kristen menyadari bahwa akan kehadiran Allah melalui Roh Kudus dalam hidup kita, tentu tidak ada kata putus asa. Ya. Kita tidak akan memilih jalan pintas. Tetapi kita akan setia mengikuti proses. Karena percaya bahwa dalam proses itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, dalam proses itu kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Allah bekerja di dalam hidup para murid setelah Yesus bangkit. Itu sebuah proses yang begitu lama. Hampir 50 hari mereka ada di dalam sebuah pergumulan yang berat. Dalam ketakutan yang besar. Dalam kegelisahan yang luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat mereka tidak mau keluar rumah. Mereka menutup jendela. Mereka menutup pintu-pintu. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Ya. Tetapi proses membuat kuasa Allah kemudian dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui proses itu para murid menyadari bahwa bukan kekuatan mereka. Kalau kemudian mereka bisa melakukan segala hal. Mereka menyadari bahwa kalaupun mereka bisa melewati pergumulan dan pergumulan. Melewati tantangan demi tantangan di dalam pelayanannya. Itu bukan karena mampu dan hebatnya dia. Tetapi seperti Paulus katakan di dalam surat 2 Korintus 4 ayat 7. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Jadi yang pertama harus diingat, setiap masalah hidup pasti kadaluarsa. Yang kedua, saudara-saudara, yang harus saudara dan saya ingat. Ingat bahwa setiap masalah punya solusi. Ya. Setiap masalah pasti ada solusi. Coba saudara pikir. Ya. Saya yakin setiap orang yang ada dalam ruangan ini pasti pernah menghadapi masalah. Mungkin masalahnya beda-beda. Tapi kalau dikatakan, saya tidak pernah Pak ada masalah. Waduh, kok saya tidak percaya. Yang namanya manusia pasti punya masalah. Siapapun dia. Mau presiden, mau rohaniawan, ya kan? Mau imannya yang tinggi atau imannya yang rendah. Mau percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, sama. Hati-hati juga.
Jangan saudara berkata bahwa kalau kita percaya Tuhan nanti semua masalah beres, semua kesulitan beres, semua sakit penyakit tidak ada dan semua hidup kita tenang. Tidak ada itu. Yesus tidak pernah menjanjikan hal itu. Tetapi Yesus mengutus para murid ke dalam dunia kegelapan. Orang-orang Kristen diutus di tengah-tengah serigala. Bukan diutus di tengah-tengah domba. Betul enggak? Saudara, kita tidak diutus di tengah-tengah domba. Diutus di tengah-tengah serigala. Artinya bahwa kita harus sadar bahwa hidup ini perjuangan. Hidup saudara dan saya ini sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah sebuah peperangan. Dari hari ke hari. Tetapi yang harus kita ingat bahwa setiap masalah pasti punya solusi. Pasti ada jalan keluar. Masalah tercipta sepaket dengan solusinya. Amin. Yang membuat masalah menjadi ruyam adalah ketika melihatnya dengan kacamata sendiri. Nah saudara, masalah yang kecil menjadi ruyam. Masalah yang kecil menjadi berat. Masalah yang sepele menjadi rumit. Karena apa? Karena kacamata saudara melihat seperti apa. Ini yang masalah. Ya. Kita lupa kalau jarak pandang kita sebagai manusia sangat terbatas. Seringkali saudara kita mengambil alih tahtanya Tuhan dan kemudian kita mau berperan untuk mengatasi hidup kita dengan kekuatan kita, dengan cara kita, dengan pola pikir kita. Kita lupa bahwa cara pandang kita ini terbatas. Cara pandang kita terbatas. Ya. Kalau saudara berdiri di jalan tol, saudara lihat berapa kilometer sih? Sekalipun saudara berdiri di jalan yang lurus, pandangan saudara sampai berapa? Bukankah terbatas? Cuman kita sering lupa bahwa pandangan kita ini terbatas. Saya baru pulang dari Malang bersama dengan keluarga. Saya setir mobil saudara. Osman bilang, "Pak, kok dari Jawa pelan, lalu kemudian dari Bali menuju dari Gilimanuk ke sini kok kencang?" Saya bilang, "Saya sudah kuasai Medan. Kalau di Jawa saya nggak berani, karena kadang-kadang jalannya kurang bagus. Kalau jalan di Bali pasti bagus. Saya berani." Ya kan? Yang kedua, itu cara pandang. Pandangan, karena di Jawa banyak truk-truk banyak ini matanya silau, sehingga kita nyetir pun juga tidak begitu bagus, saudara. Nah saudara, ketika kita sadar bahwa kita terbatas, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengenakan kacamatanya Tuhan, agar dapat melihat lebih jauh, melampaui masalah kita. Kita harus tanggalkan kacamata kita sendiri dan kemudian mengenakan kacamatanya Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita melihat jauh, melampaui masalah kita. Kita harus melihat bukan hanya pada masalahnya, tetapi kita harus melihat melampaui masalah. Amin. Bagaimana kita bisa melihat melampaui masalah? Maka harus gunakan kacamata Tuhan. Kacamata Tuhan. Makanya kenapa para murid sebelum mereka menerima Roh Kudus, sebelum Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan para murid, mereka melihat orang Yahudi dengan ketakutan. Mereka melihat pekerjaan Tuhan dengan begitu menakutkan. Mereka melihat pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka oleh Tuhan Yesus dan membuat mereka tidak berani melakukan dan mengerjakannya. Karena mereka menggunakan kacamata sendiri. Jangan-jangan kita dibunuh. Jangan-jangan kita mati. Jangan-jangan nanti kita habis dan sebagainya. Mereka hanya melihat masalah yang besar.
terfokus kepada masalah. Yang dipikirkan masalah. Ya. Saudara-saudara. Maka kalau kita hanya memikirkan masalah terus setiap hari, ini yang membuat kita runyam. Masalah kemudian menghimpit hidup kita. Sehingga kita ada di bawah masalah. Kita ada di bawah tekanan. Ya. Ini yang membuat hati kita gelisah. Para murid hatinya gelisah. Hatinya khawatir dan takut. Karena waktu Yesus mengatakan, aku akan mati. Sebentar lagi aku akan disalibkan. Karena itu ya bicara saudara di dalam Yohanes pasal 14 itu. Kurang lebih 1 minggu sebelum dia masuk ke kota Yerusalem. Dan kemudian ditangkap. Ya. Lalu muridnya berpikir tentang keadaan itu. Saudara-saudara, setiap masalah ada solusi. Ketika kita menggunakan kacamata iman. Kacamatanya Tuhan. Karena itulah Paulus berkata di Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tak terhitung banyaknya kesukaran yang Paulus alami. Betul kan? Namun alih-alih putus asa dan terpuruk, tetapi justru Paulus semakin dia dihimpit masalah, semakin banyak pergumulan, semakin banyak tantangan, justru semangatnya untuk melayani Tuhan semakin melejit, semakin berkobar-kobar. Kenapa? Karena dia tahu bahwa setiap masalah ada solusinya, karena ada Tuhan di dalamnya. Yang ketiga yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu apa? Ingat Roh Kudus akan selalu menolong dan menguatkan hati kita. Yohanes pasal 14 ayat 16 tadi saya baca ulang saudara. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kemudian 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Roh Kudus utus oleh Tuhan kepada para murid dan juga kepada orang percaya hari ini. Karena apa? Karena para murid itu adalah orang yang lemah. Kenapa Yesus meminta kepada Bapa untuk menyediakan seorang penolong bagi para murid? Kenapa penolong yang lain itu yaitu Roh Kudus disediakan bagi gerejanya, disediakan bagi orang percaya kepada Yesus? Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama karena kita ini orang yang lemah, makanya harus ada penolong. Kita bukan orang kuat. Kalau kita orang kuat, kita tidak perlu penolong. Allah meminta supaya disediakan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang hadir dan tinggal di dalam hati setiap orang percaya kepada Yesus. Karena orang yang percaya itu bukan orang yang kuat. Dia adalah orang yang lemah. Yang kedua, Yesus minta kepada Bapa untuk menyediakan penolong bagi kita. Karena kita gampang jatuh. Kita ini manusia yang gampang jatuh. Seperti apa? Anak balita. Saudara, kalau saudara punya anak kecil yang baru berjalan, apakah saudara biarkan anak itu berjalan sendiri? Atau saudara ada di sampingnya, mendampinginya? Kenapa saudara terus ikuti anak yang baru belajar itu? Karena dia gampang jatuh. Sebentar-bentar jatuh. Sebentar-bentar terbentur. Karena itu saudara mengikutinya. Betul? Memegang tangannya. Mendampinginya. Supaya dia tidak jatuh terus.
Karena itulah Roh Kudus diberikan kepada kita. Karena kita ini adalah manusia yang gampang jatuh. Gampang jatuh. Dan yang ketiga, saudara, Roh Kudus disediakan bagi kita, yaitu karena kita ini gampang apa? Gampang tersesat. Ya. Kita ini manusia yang gampang tersesat. Ya. Tersesat di dalam pikiran. Ya kan? Tersesat juga di dalam perasaan. Seringkali perasaan kita tersesat. Ya. Makanya saudara, jangan hidup di dalam perasaan. Kalau saudara hidup mengikuti perasaan, maka kita akan menjadi bulan-bulanan situasi dan kondisi. Bukan berarti tidak memiliki perasaan ya, tetapi tidak mau boleh hidup mengikuti perasaan. Ya. Kita hidup oleh iman, nah itu beda. Iman itu harus ada di atas akal, iman itu harus ada di atas perasaan, iman itu harus ada di atas kehendak dan kemauan. Tidak boleh iman ada di bawah perasaan. Nah, kalau iman ada di bawah perasaan, berarti perasaan yang mengendalikan kita punya iman. Makanya banyak orang Kristen, hari ini dia nyaman, merasa nyaman, maka imannya bertumbuh. Kalau hari ini dia lagi galau, maka imannya melorot. Bulan ini dia lagi diberkati Tuhan, semangatnya bukan main, haleluya terus. Ya toh? Tapi kalau kemudian dia lagi rugi contohnya, atau lagi ada problem, lalu yang keluar haleluya. Saudara, kita jadi bulan-bulanan perasaan. Maka orang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan di atas akal kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita hadapi sesuatu yang melampaui akal kita. Contohnya Maria. Ketika diminta Tuhan, Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Itu melampaui akal seorang manusia, betul? Bagaimana mungkin aku bisa mengandung sementara aku seorang perawan, aku belum menikah? Itu melampaui pikiran, melampaui akal manusia, betul enggak? Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, istrimu yang mandul itu akan melahirkan, itu melampaui akal. Yang dituntut di sana apa? Percaya, meskipun tidak masuk akal. Itu iman. Kalau saudara percaya karena itu masuk akal saudara, itu bukan iman. Saudara tidak sedang percaya. Tetapi saudara seperti Thomas. Ya karena memang kenyataannya begitu. Makanya iman itu saudara-saudara, meskipun kita tidak melihat, namun percaya. Yesus katakan berbahagialah orang yang percaya meskipun dia tidak melihat. Nah kalau saudara percaya apa yang saudara sudah lihat, itu bukan iman, itu realitas. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai pada surat Wahyu, Kristus mengajarkan tentang itu yang melampaui akal. Saudara-saudara, manusia ini gampang jatuh, gampang tersesat. Kita lebih menuruti keinginan kita sendiri, lebih mengikuti jalan kita sendiri. Karena itulah Tuhan menyediakan penolong yang lain. Makanya di dalam ayat 28 itu tadi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan sesuatu kepadamu. Ya. Roh Kudus, saudara-saudara, tidak saja dia menguatkan, Roh Kudus juga dia tidak saja menyertai kita selama-lamanya, tetapi di sini dikatakan Roh Kudus berperan dalam hidup setiap kita, yaitu mengajarkan segala sesuatu. Kenapa diajarkan segala sesuatu? Karena kita tidak tahu.
Bagaimana kita mengerti kalau kita tidak diajar? Saudara bagaimana bisa membaca? Apa dengan sendirinya saudara bisa membaca baru lahir? A, B, C. Tidak ada bayi yang lahir ya langsung ngomong A, B, C. Tidak ada. Kenapa bisa ngomong A, B, C? Karena diajar, betul? Diajar oleh papa mamanya. Diajar oleh guru. Kita ini tidak mengerti apa-apa. Kita ini tidak tahu apa-apa. Makanya jangan sok tahu. Ya kan? Kita butuhkan pertolongan Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu kehendaknya kepada kita. Kita tidak akan pernah mengerti kehendaknya dalam hidup kita kalau Roh Kudus tidak mengajarkan itu kepada kita sekalian. Makanya dalam Yohanes pasal 14 ayat 28 tadi, ia mengajarkan segala sesuatu. Dan juga apa? Mengingatkan kita. Kenapa Roh Kudus diberikan dalam hidup kita? Dalam peran yang mengingatkan kita. Kenapa harus diingatkan? Karena kita manusia gampang lupa. Ya enggak? Gampang lupa, saudara. Ya, gampang lupa. Kapan hari saudara-saudara mau berangkat? Di mana ini kunci ya? Mana kunci mobilnya? Mau dicari. Wih, kok enggak ada? Tadi ada di sini. Ternyata ada di kantong saya. Manusia gampang lupa. Manusia gampang pikun, saudara. Usia bisa membuat kita makin hari makin lupa. Betul enggak? Ya, makanya jangan engkau hina orang tua yang sudah 80-an. Nah, syukur ibu saya ini tidak lupa. Sudah 85 tahun saya tes. Enggak lupa dia. Ya. Saya coba tes dia. Lupa enggak dia ini? Enggak lupa dia. Wah, hebat ini. Saya malahan lupa. Ya. Tapi sebagai manusia lama-lama pasti lupa. Ya. Penglihatan juga lama-lama berkurang. Ya kan? Makanya umur 40 tahun ke atas kan sudah harus bisa kacamata. Kalau enggak bisa bacanya ini. Ya. Nanti lama-lama kurang dengar. Itu bukan karena sakit, tapi memang tibakan usia. Maka semakin bertambah umur, ya, pendengarannya mulai berkurang. Makanya kalau bicara harus jelas. Ya kan? Saya bicara sama mama saya nggak bisa. Nah, ini nggak bisa dia. Dia nanya, harus keras. Beda sama anak yang kecil. Ya, pendengarannya. Manusia gampang lupa. Ya, gampang lupa. Baru 5 menit yang lalu kita dengar firman Tuhan, kemudian ditanya, apa itu firmannya? Iya, tadi apa ya? Lupa saya. Tapi yang jelas pendetanya lucu. Yang diingatnya lucu. Nasnya tadi apa? Poin firman Tuhannya. Aduh, lupa. Tapi yang penting ilustrasinya, menyentuh sekali ilustrasinya. Ilustrasinya berbicara tentang masa lalu. Berbicara tentang seseorang yang jatuh cinta. Dan berbunga-bunga dan sebagainya. Yang kita bawa pulang ilustrasinya, bukan firmannya. Makanya tidak pernah bertumbuh firman itu dalam hati kita. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu mari kita ingat. Yang pertama tadi, ingat bahwa setiap masalah pasti kadaluarsa akan berakhir. Yang kedua, kita harus ingat bahwa apa? Setiap masalah pasti ada solusi. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa ada Roh Kudus yang selalu menolong dan menyertai saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih.